Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Habib Komar, spesialis bedah, konsultan bedah digestip. Saya sebagai dosen pengampu peserta didik di mata kuliah bedah endolaparoskopi di stase bedah digestip. Pada pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan rencana capaian pembelajaran mata kuliah bedah digestip selama para peserta didik dalam stase bedah endolaparoskopi di bedah digestip. Dalam perencanaan pembelajaran ini diharapkan para peserta didik mampu memiliki capaian yang diharapkan sesuai dengan materi kurikulum. Kemudian eh, diharapkan peserta didik mampu untuk dalam stase endolaparoskopi ini diharapkan peserta didik itu mampu mengetahui keuntungan dari tindakan-tindakan bedah minimal invasif atau bedah laparoskopi, terutama kolesistektomi, dibandingkan tindakan operasi terbuka atau operasi open. Kemudian peserta didik juga diharapkan mengetahui tentang anatomi dan struktur yang berhubungan dengan tindakan bedah laparoskopi kolesistektomi. Kemudian juga diharapkan bedah para peserta didik mampu mengetahui penempatan trokar dan juga ukuran-ukuran trokar yang akan digunakan pada tindakan bedah laparoskopi kolesistektomi. Kemudian peserta didik juga diharapkan mengetahui step-step dalam tindakan bedah laparoskopi kolesistektomi. Kemudian peserta didik juga mampu untuk menyebutkan nama-nama masing-masing prosedur-prosedur yang dilakukan selama tindakan laparoskopi kolesistektomi. Kemudian peserta didik juga diharapkan mampu untuk mengetahui potensial komplikasi selama tindakan pembedahan laparoskopi kolesistektomi ini berlangsung. Kemudian, jadi keterampilan khusus yang diperlukan yaitu yang pertama, secara teori bahwa peserta didik ini mampu untuk mengetahui dasar-dasar bedah laparoskopi kolesistektomi. Kemudian peserta didik juga mampu untuk melakukan tindakan pneumoperitoneum. Kemudian peserta didik juga diharapkan mengetahui teknik dasar dari bedah laparoskopi. Kemudian juga dalam stase ini kita juga akan menampilkan video tentang laparoskopi kolesistektomi, di mana dari video ini kita bisa belajar mengenai tindakan operasi, bagaimana operasi laparoskopi kolesistektomi yang simple atau yang mudah, dan juga dalam video akan ditampilkan juga laparoskopi kolesistektomi pada kasus-kasus sulit, kasus-kasus infeksi, dan kasus-kasus peradangan yang hebat. Kemudian juga dalam prakteknya, peserta didik diharapkan mampu melakukan simulasi menggunakan alat simulator yang kita punya. Dalam simulasi ini, peserta didik diharapkan bisa menjadi kameramen, bisa menjadi asisten operator. Kemudian setelah melewati tahapan tersebut, peserta didik diharapkan bisa untuk menjadi operator. Setelah melewati simulasi, diharapkan peserta didik itu mampu untuk melakukan praktek ke pasien, melewati tahapan-tahapan seperti yang dilakukan di simulator, yaitu pertama sebagai kameramen,
kemudian yang kedua sebagai asisten, dan yang terakhir jika sudah mampu menjadi kameramen dan asisten, diharapkan peserta didik mampu untuk melakukan tindakan sebagai operator. Terus rencana pembelajarannya, jadi dalam stase bedah endolaparoskopi ini diharapkan dalam 1 bulan ini peserta didik itu mampu mendapatkan pencapaian, yaitu mengetahui anamnesis, mampu melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan diagnostik terkait prosedur tindakan bedah laparoskopi kolesistektomi. Dan juga diharapkan peserta didik ini mampu untuk mengerjakan minimal sebagai kameramen itu minimal sebanyak 3 kali, kemudian sebagai asisten minimal 2 kali. Setelah melewati tahapan tersebut, peserta didik diharapkan mampu untuk menjadi sebagai operator minimal operator 2 kali. Jadi untuk penilaiannya di sini melalui yang pertama mini CX, kemudian yang kedua melalui ujian tertulis, kemudian yang ketiga ujian praktek, dan yang keempat melalui DOPS. Metode pembelajaran yang kita lakukan selama 1 bulan ini, yaitu yang pertama dilakukan pertemuan tatap muka melalui bedside teaching, kemudian diskusi kelompok, kemudian yang ketiga melalui ronde assessment yang kita lakukan setiap hari Selasa dan hari Kamis. Kemudian yang keempat yaitu melakukan pembelajaran melalui presentasi dari teknik operasi. Kemudian yang kedua yaitu pertemuan secara daring atau secara Zoom. Yaitu yang pertama dibahas mengenai laporan operasi, kemudian video session, kemudian yang terakhir yaitu dengan pembacaan journal reading. Bobot penilaian di sini para peserta didik itu dilakukan penilaian oleh para pengampu, para staf. Diharapkan para peserta didik itu mampu mengerjakan operasi laparoskopi kolesistektomi dengan cakupan waktu tertentu dan tanpa mengalami komplikasi. Kemudian untuk bahan-bahan rujukan pustakanya itu bisa nanti dibaca. Kemudian demikianlah pertemuan ini untuk membahas rencana pembelajaran di stase bedah endolaparoskopi, bedah digestif. Diharapkan para peserta didik dapat melihat semuanya itu sudah terdapat pada modul. Jadi peserta didik diharapkan bisa membaca modul yang sudah tersedia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.